Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin taruh nama di atas nama Muhammad Arif Rahman, NIC 2041009 kelas 033A. Kali ini saya akan mengevaluasi laporan investigasi kecelakaan pelayaran kapal Maju 8 menubruk Sinpo 16 di Pelabuhan Lewoleba, Lembata, Nusa Tenggara Timur, Republik Indonesia pada tanggal 10 Desember 2019. Saya akan membacakan kejadian singkat atau kronologi terjadinya kecelakaan pelayaran tersebut. Pada tanggal 10 Desember 2019, kapal barang umum Maju 8 yang bergerak dari area Labuh menuju dermaga menubruk Sinpo 16 yang sedang sandar di dermaga Pelabuhan Lewoleba, Nusa Tenggara Timur. Pada tanggal 5 Desember 2019 sekitar pukul 5.20 WITA, kapal barang umum Maju 8 berlabuh dengan jangkar kanan di perairan Teluk Leba-Leba, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Setelah berlayar dari Manokwari, Papua Barat, kapal Maju 8 membawa muatan 3.204 ton semen yang semuanya akan dibongkar di Pelabuhan Lewoleba. Posisi Labuh Maju 8 sekitar 1 mil laut di utara Pelabuhan Lewoleba. Pada saat itu di dermaga Pelabuhan Lewoleba masih terdapat kegiatan bongkar muat kapal barang lainnya, yaitu kapal Sinpo 16 dan kapal Imari 2, sehingga kapal Maju 8 harus menunggu jadwal untuk sandar. Sekitar pukul 18 WITA, Nahkoda Maju 8 memerintahkan KKM untuk stop mesin dan Nahkoda harus memerintahkan jurumudi untuk cikar kanan. Jurumudi mengatakan bahwa kemudi sudah cikar kanan, namun Maju 8 tetap mengarah ke haluan Sinpo 16. Di haluan Maju 8, Mualim 2 memerintahkan Bosun untuk melemparkan tali kapal ke awak Sinpo 16. Saat kemudian haluan Maju 8 menubruk lambung kanan depan kapal Sinpo 16. Pagar kanan kapal Sinpo 16 rusak karena ditubruk haluan Maju 8. Awak Sinpo 16 lalu melepas tali Maju 8 yang telah dimasukkan di poldar Sinpo 16. Jurumudi melihat kecepatan kapal 3,5 knot saat Maju menubruk Sinpo 16. Setelah menubruk Sinpo 16, Maju 8 mundur menjauh dari Sinpo 16. Agen kapal dan awak kapal Sinpo 16 yang berada di lambung kanan mendengar suara air dan dari dalam palka. Awak Sinpo 16 lalu bergerak memeriksa ke dalam palka dan melihat air laut masuk ke dalam palka. Agen kapal lalu berteriak ke awak kapal Sinpo 16 untuk menyiapkan pompa. Mualim 2 Sinpo 16 memerintahkan awak kapal untuk mengambil pompa. Pompa yang di bawah belum sempat digunakan. Mualim 2 Sinpo 16 memerintahkan untuk meninggalkan palka. Nah, berdasarkan kejadian tersebut, maka disimpulkan bahwa kecelakaan ini disebabkan kurangnya komunikasi yang baik antara kru di kapal Maju 8. Akibatnya sejumlah besar air masuk ke palka sehingga menyebabkan Sinpo 16 miring dan terbalik. Namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan haluan Maju 8 tidak mengalami kerusakan yang berat. Dalam investigasi ini, KNKT menemukan faktor-faktor sistem manajemen keselamatan, pemahaman situasi, dan kelelahan berkontribusi terhadap kejadian ini. Lebih lanjut, KNKT juga menemukan manajemen pelayanan pelabuhan yang belum berjalan dengan baik turut berkontribusi mempengaruhi keselamatan. KNKT memberikan rekomendasi keselamatan kepada regulator, pengelola pelabuhan, dan operator kapal untuk mencegah kecelakaan yang sama terulang di masa mendatang. Nah, jika dibandingkan dengan peraturan IMO atau lebih tepatnya peraturan SOLAS atau Safety of Life at Sea, peraturan yang mengatur keselamatan maritim, latar belakang yaitu meningkatnya kecelakaan kapal yang menelan banyak korban. Dari aturan ini, yang pertama, tahap awal memfokuskan peraturan kelengkapan navigasi, ke depan dinding penyekat kapal serta peralatan berkomunikasi, kemudian berkembang ke konstruksi dan peralatan lainnya. Modernisasi peraturan SOLAS dimulai tahun 1960 mengganti Konvensi 1948 dengan memasukkan
peraturan desain untuk meningkatkan faktor keselamatan kapal, mulai dari konstruksi, permesinan, instalasi listrik, pencegahan kebakaran, alat-alat keselamatan, alat komunikasi, dan keselamatan navigasi. Usaha penyempurnaan dengan melakukan tambahan yang berturut-turut tahun 1996 sampai tahun 1990. Tahun 1978, konvensi baru khusus tanker atau Tanker Safety and Pollution Prevention yang menekankan pada perencanaan atau desain penambahan peralatan untuk tujuan keselamatan operasi dan pencegahan pencemaran perairan. Nah, mungkin itu peraturan yang bisa untuk mencegah agar kejadian ini tidak terulang lagi. Dan tentunya IMO selalu memberikan peraturan-peraturan yang baik untuk dunia pelayaran. Salah satunya SOLAS atau Safety of Life at Sea. Dan tentunya SOLAS sangat berkontribusi di dunia pelayaran, khususnya untuk mengatur keselamatan maritim di dunia pelayaran. Mungkin itu saya yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.